Alhamdulillah sudah mendekati bulan-bulan yang penuh dengan keberkahan. Iya, Bulan-bulan gitu ya. bulan-bulan. Lain bulan bintang. Berarti lebih bulannya. Nah, jadi bulan yang harus diperhitungkan itu yaitu bulan yang harus dimaksimalkan, Mang Jaman. Maksimalkan untuk Ngomong apa? naon tengarti aing mah. Keur tengararna urang teh. Aduh. Tidak kudu mikir aing mah. Bararingung. Hayu ngobrol di acara podcast Mamang. Tadi teh kumaha maksudna teh Mang eta Mang Asep. Jadi untuk menghadapi bulan yang penuh keberkahan yaitu bulan Ramadan, jadi kan harus banyak yang perlu dipersiapkan, mulai dari ilmu-ilmu, apalagi fisik yang akan dihadapi. Benar. Begitu Mang Jaman. Orangnya sih jujur kamari rada-rada hariwang ya kan emang orang teh non teh gering teh 2 hari sebelum puasa sebetulnya namanya. Takutna lah nanti puasa orang kumaha euy gitunya bisa jadi kaganggu seperti tapi alhamdulillah sejauh ini mah orang masih bisa ngelaksanakan puasa lah gitu. Pantesan suaranya rada bindeng Mang. Rada bindeng puguhan orang ge. Asa teu inilah itu non teu pati ngeh gitunya dengan suara orang sorangan tapi mudah-mudahan lah dengan ganggunya karena podcast ngeganggu kan pendengaran Anda kurang maksimal. Maksudnya karena podcast Oh, gitu. podcastnya nggak apa-apa, nggak masalah. Mudah-mudahan Masalah sing bindeng mah. intinya mah doakeun urang sing sehat lah gitunya. Sehat, termasuk sehat, dulu-dulu mamang oge anu kebetulan hari ayeuna keur sakit. Ya. Dulu-dulu mamangna keluargana urang doakeun sing sehat sadayana lah gitu. Amin. Amin. Mang Jaman, Mang Mul dalam keadaan sehat walafiat ya, dan juga untuk dulur-dulur Mamang juga. Ini juga aduh pas tadi sebelum kesini ya Mang Mul ada sedikit keresahan nih. Jadi tiap podcastnya keresahan ya, dan keresahan gitu ya. Wajib membawa keresahan di setiap episode. Karena itu bisa jadi konten. Jadi bahan gitu. Keresahan sama dengan konten. Mulai Keresahannya dari apa? lari, mulai dari apapun. Nah, yang sekarang itu untuk ngobrol-ngobrol sebelum berangkat ke sini kadang juga suka ditanya, Kang Asep, balik kemana gitu ya. Nah, jadi pas mau ngejawab tuh agak rancu juga, terutama untuk lawan bicara yang lebih tua daripada kita. Apalagi orang yang memang berkuasa ataupun loba duit itulah dundungan-dundungan gitu ya. Jadi pas ingin menjawabnya itu kadang harus difilter dulu, apalagi untuk pengolahan kata-kata yang sering dimixing aku tuh, Bang Bol. Oh, kamu tuh begitu. Ya, orang Aku tuh. Jadi gimana kamu tuh? Jadi orang gitu ya, untuk dulur-dulur Mamang yang memang terkendala dalam bahasa-bahasa penyatuan bahasa mulai dari bahasa Sunda disatukan dengan bahasa Indonesia. Ini saya juga mengalami gitu. Misalkan gitu ya, salah satu katanya itu adalah naon. Nah, naon itu kan kadang untuk saya pribadi sendiri ya, itu agak sulit gitu untuk dibicarakan, apalagi lawan bicaranya itu dia memang benar-benar punya posisi atau dia orang usianya kaya di atas. Kalau usianya dari segi usia emang masih bisa ditolerin. Ini mah kalau misalnya orang yang lebih kaya kadang kan atasan gitu ya. Jadi atau orang yang lebih kaya tadi kan. Tidak kan pas ngobrol gitu juga body language-nya beda. Nah, gitu kan kita tuh jadi ngeluh, apalagi aku kita si paling menderita gitu. Mana saha gitu. Jadi untuk mengemas sebuah pembicaraan itu harus memang dipikirkan, apalagi untuk pengolahan kata yang memang sering dimixing begitu Mang Jamal. Jadi contohnya tadi kata naon gitu nya. Jadi mana teh resah naon teh sok sieun kasar gitu maksudnya teh. Betul sekali. Orang pribadi sih kata naon itu sebenarnya memang itu kata asli namang mulnya. Karena naon perasaan orang gitu dulu kasihnya asa bahasa lemas tina naon sih. Pokoknya enggak ada. Browsing oge asa browsing gitu nya. Jadi ketika orang resah gitu dengan sebuah bahasa Mang Asep sebetulnya mah nya orang ge harus yakin gitunya secara mungkin keilmiahan bahasa tadi, apakah kata naon itu teh bahasa baku kasar apa lembut atau memang sudah seperti itu porsina. Kita memang kata naon itu memang itu kata aslina sesuai porsina, ya udah tinggal pakai ulang ngerasa misalnya isin teh sopan naon toh itu emang kata aslina gitu. Teu kudu di mixing oge gitunya, jadi terkesana tuh kumaha emangnya maksakeun gitu. Jadi ya tenan naon selama orang yakin bahwa ieu bahasana memang seperti itu ayana. Jadi nu kasarna teh berarti bukan katana tapi pendapat atau feeling maneh gitu. Feeling maneh itu mah. Terus nu kaduana tadi selain orang apal ilmuna bahwa itu bahasana berarti naon gitu nya misalnya gitu. Nu kadua ge ketika maneh mungkin masih ngerasa rancu atau kagok ketika pakai satu kata bahasa Sunda tadi contohna naon, bisa dipadukan oge sebetulnya dengan kata-kata anu lebih
bisa membawa polite atau lembut atau sopan sih kata itu teh. Misalnya aya kata punten atau aya kata dupi gitu nya misalnya. Punten ari ieu naon gitu misalnya itu. Punten dupi eta saha atau eta naon misalnya gitu. Betul itu bisa kan gitu. Ya, sehingga gini Sep, kalau di bahasa Sunda ada undak usuk basa. Benar. Nah, undak usuk basa itu tingkatan satu kata atau beberapa kata untuk bukan memisahkan, memakainya itu kalau misalkan ke orang usianya di atas kita itu apa penggunaannya, terus umuran atau seusia kita pakai kata apa, atau bahkan usia di bawah kita pakai kata apa gitu. Kalau di Sunda itu ada undak usuk basa namanya. Undak usuk basa itu contoh misalkan kata makan dalam bahasa Indonesia ya makan. Betul. Ya, tapi kalau di Sunda itu banyak. Kalau untuk orang yang di atas usia kita misalkan neda. Bener kan? Iya. Betul. Terus tuang. Nah, kalau untuk usia yang memang seusia sama kita atau orang yang Sapantaran lawan bicara kita udah aman ya, heureunya dengan kita itu bisa misalkan dahar gitu. Tegek gitu. Tegek bisa selama itu misalkan aman gitu lah ya. Walaupun itu kasar sebetulnya namanya tapi aman mah dahar gitu. Atau makan. Kadang oge mixing kan gitu ya kadang gitu. Dahar. Tuang udah ya tadi. Tapi bisa juga walaupun itu untuk lawan usia berarti bisa digunakan bisa, juga ya. Iya. Tuang oge sih bisa sih ya gitu sepantaran orang gitu. Iya, makanya kan di bahasa Sunda tuh ada bahasa lemes. Ini biasanya digunakan untuk usia yang di atas kita atau lawan bicara kita seorang pejabat, presiden yang memiliki yang memiliki jabatan lah gitu. Atau grading lebih tinggi dari kita lah gitu. Itu ada bahasa lemes. Ada bahasa loma atau bahasa akrab lah. Ini untuk orang yang memang usianya seusia, sepantaran. Terus adapun orang yang usianya di atas kita tapi kitanya sudah tahu atau orang lawan bicara kita sudah tahu satu sama lain karakternya lah. Betul. Dalam artian tadi orang ngomong aman dalam bercanda boleh sebetulnya pakai bahasa loma gitu, bahasa keakraban. Itu sih kalau dalam bahasa Sunda, jadi ada undak usuknya. Nah, mungkin inilah salah satu kebudayaan mungkin lah ya. Beungharna atau kayaknya budaya Indonesia, salah satunya Jawa Barat, yang lebih spesifiknya adalah bahasa Sunda. Begitu kayaknya bahasa atau diksi pemilihan kata dari bahasa Sunda ini. Dan kalau misalkan kita mau belajar banyak sebetulnya kalau kita bedah gitu ya. Iya. Kalau misalkan bahkan ada nih bahasa pawayangan justru. Pawayangan? Ya. Sunda pawayangan gitu. Bahasa Sunda yang memang sering digunakan di pawayangan, jarang digunakan dalam bahasa sehari-hari. Benar. Gitu. Kan pawayangan tuh campuran bahasa Sangsekerta dan juga campuran bahasa Sunda. Sehingga orang paling ingat karena orang beki lah ya suka nonton wayang. Kalau si wayang mau tarung atau mau gelut, ya itu ada kalimat dulu. Kalau kita ngajak gelut, berani gak gitu kan? Tapi kalau di Sunda di pawayangan tuh ada kalimat gini, hutang pati bayar pati, hutang wirang bayar wirang. Artinya, sok itu kan bahasa Sunda, ngerti gak? Enggak ngerti kan? Tapi itu bahasa Sunda buhun lah. Artinya hutang pati. Nyawa apa artinya? Pati itu nyawa. Hutang pati bayar pati dibayar nyawa. Hutang wirang itu martabat kehormatan. Kaera gitu. Gitulah. Gitu. Hutang wirang bayar wirang. Hutang kemaluan. Rasa malu hutang gitu. Rasa malu, hutang martabat atulah ya. Rasa ketan martabatnya. Naon seuri? Apal. Malu diomekeun. Orang keur teu ngarareunah ya. Coba puasa. Jadi hutang martabat, hutang kehormatan dibayar kehormatan. Barulah gelut gitu. Kalau di pawayangan banyak sih sebetulnya bahasa-bahasa pawayangan. Terus di luar bahasa pawayangan mengumul sebenarnya bahasa Sunda banyak pisan bahasa anu memang
orisinil baheula gitu. Ya. Anu kadang-kadang aya nama budak ayeuna mah teu ararapaleun. Ya. Gitu maknanya. Contohna bahasa nu dibawakeun ku kolot-kolot urang baheula, ku nini aki urang nu aki-aki jeung nini gitu nya. Kan loba bahasa anu teu ngarti ku budak ayeuna mah gitu. Saking tadi teh mun Islam mah yang meureun teh diajarkeun teh gitu atau memang teu dipelajari ku budak-budak ayeuna padahal Sunda itu sangatlah kaya gitu. Bahasa banyak sekali gitu. Jadi inget cerita anak babaturan orang, teman orang punya anak. Usianya sekarang itu sudah kelas 1 SD, 7 tahunan lah ya. Nah, uniknya teman orang ini mengajarkan anaknya itu dengan bahasa Sunda full. Di rumah, di luar rumah, di rumah sih khususnya karena paling dan sering intensitas ketemu paling banyak itu ada di rumah. Di rumah si anak itu diajarkan bahasa Sunda yang lemes ya. Belum diajarkan bahasa Sunda Loma atau akrab. Nah, saking saking lemesnya kadang-kadang temennya seusianya itu gak tahu apa artinya. Nah, ceritanya ketika usia 7 tahun ya, usia sekarang saat ini dibawa ya karena didikan dari rumahnya pakai bahasa Sunda full, bahasa Sunda lemes, dibawa ke seorang dokter yaitu dokter gigi. Karena memang setiap tahunnya selalu periksa ke gigi. Periksa gigi ke dokter gigi ya. Diperiksalah sama dokter. Dan si dokter nanya, ya kan kita kalau periksa gigi pasti otomatis ditanya gitu lah ya. Diketrok-ketrok gitu ya, dicongkel-congkel. Nah, dibor. Kalau ada karang gigi. Nah, si dokter ini nanya, gimana? Ngilu gak? Cina gitu. Dijawab sama anak teman orang, kamana gitu. Nah, bagi dulur mamang yang gak ngerti, jadi si dokter ini memakai bahasa Indonesia. Kan ngilu, perasaan ngilu kan ngelamun gigi di tekan-tekan atau dipukul-pukul gitu kan. Diunek-unek gitulah ya. Itu ngilu gitu. Nah, sedangkan di Sunda itu ngilu itu adalah ikut. Sebuah ajakan. Mungkin si anak ini menganggap bahwa dokter itu mengajak. Ngilu enggak, ngajak gitu ya, mau ikut enggak gitu. Padahal maksudnya bukan ngajak mau ikut kemana gitu. Nanya sakit enggak gitu enggak, sehingga wajar jawaban dari temen anaknya teman orang itu kamana? Wajar sih, wajar. Makanya teman orang bingung mau ngambek ke anak, emang bener jawabannya. Mau ngambek ke dokter juga ya gak berani. Sehingga ya diterangkanlah ke dokternya bahwa anak saya dok ini didiknya emang pakai bahasa Sunda lemes, bahasa Sunda yang full bahasa Sunda. Jadi kalau ada ditanya Indonesia pasti mau paham gitu. Nggak terlalu paham gitu. Jadi si dokter oh gitu ya sambil tertawa. Terkadang ya Mamo dengan bahasa Sunda yang begitu beragam gitu ya, dengan ada kata naon dan maneh itu yang tadi kerasa sama saya gitu ya, kurang gitu ya, bahwa dari kata maneh itu dengan bahasa-bahasa lomanya, misalkan kita yang kesahandapun kadang kan ada dua bahasan ya, kalau misalkan sepuh-sepuh terdahulu ya, itu dengan pengucapan cep ataupun dengan yi, ayi. Nah, tapi dalam konteks kita di masyarakat gitu ya, dalam pas kita pembicaraan, konteks dalam berbicara melawan ataupun lawan bicara kita yang ngobrolnya itu asik gitu ya. Kadang bahasa-bahasa kasar itu bisa menjadi lebih dekat gitu ya. Benar. Mendekatkan. Nah, saya sampai begini gitu ya. Orang gitu ya, dulu gitu ya. Kesiksa. Ripuh itu. Jadi untuk lawan bicara yang tergolong ya misalkan lah kita juga gak bisa memungkiri ya. Orang-orang yang bergaulnya yang sering-sering amer gitu sama orang-orang yang di masjid kadang kita juga harus menyesuaikan gitu. Betul. Lebih untuk candaan gitu misalkan tos jajabok acan gitu ya. Jadi ada kata yang memang lemas tapi disatukan dengan kata yang memang agak kurang kasar gitu ya. Tapi itu tuh dalam garis bagian bawah dari seni komunikasi gitu ya supaya lebih akrab ya. Sambil ngabodor oge kan meureun gitu kan ya. Jadi seni komunikasi dalam bahasa Sunda itu ya memang cukup luas juga gitu ya zaman. Iya, tadi asal disampaikan ke tadi nonton sesama lah gitu atau memang babaturan orang nunggu sekarang apal pisan karakter orang gitu. Betul, tadi walaupun misalnya orang sasama gitunya
misalnya seumuran tapi ketika orang ngomong ke orang anu tuh orang teu apal, apalagi orang anyar misalnya aya tamu lah atau misalnya anu ngaliwat terus ku urang ieu mah da saumuran ieu ku urang ge pake bahasa loma itu teu alus oge sih nya. Tadi orangnya kudu apal tata krama lah. Jadi di samping bahasa orangnya kudu apal nu disebut dengan tata krama gitu. Tata krama. Contohna tata krama misalnya teh orang ngomong jeung kolot misalnya gitu kan ya. Oh iya orang jadi inget kata maneh misalnya kamar kita ambil contoh we nya ketika kebetulan ini aja. Kebetulan ada kasus. Contoh kan gara-gara kata maneh jadi viral kan ya sampai cenah nanti di PHK dari sekolahnya gitu. Betul, atau dipecat kerja gitu cepat itu kan dipecat aing pabaliut ya. Nah, ini nama tadi berkaca karena kasus kamari memang gitunya lamun dibilang bahasa lomanya itu bahasa loma seumuran tapi kita oge kudu ngelihat bahwa misalnya dia ngomong jeung saha gitu. Jeung pejabat kan ya gitunya apakah itu wajar misalnya ngomong jeung pejabat seperti itu wajar tuh? Udah saha. Walaupunnya kadang-kadang orang terkesan pejabatnya berarti gila hormat atau gila pangkat. Sebenarnya tuh oge sih gitunya. Dan lamun ku urang dianalogikeun dibalikeun contoh-contohna misalnya teh urang nyebut kata maneh ka kolot menang tuh. Iya, betul. Menang tuh kira-kira nah. Menangnya apakah pertanyaan orang apakah itu kolot teh gila hormat lain? Enggak oge kan ya. Berarti memang inti nama tadi tata krama orang tanya ketika misalnya ngomong jeung orang saluhureun, katakanlah itu orang tua orang, kolot orang gitu nya atau para pejabat atau guru lain sebagainya ustad misalnya tentu walaupun misalnya kasesama atau kasaluhureun apalagi gitu nya memang harus aya tata krama gitu. Teu pantas ketika misalnya orang Sunda, orang nu beradab gitu nya bertata krama ngomong sangeunahna gitu. Jadi kudu apalah munah lah intina mah gitu. Jadi intinya harus ada etika. Betul. Mengingatkan orang punya teman nih seusia bahkan secara akademik memang seusia ya. Meskipun secara usia tanggal lahir itu di bawah orang mang. Tapi dia tuh sekdes. Ya, sekdes. Kan orang sudah menganggap dia adalah teman sehingga bisa memposisikan. Artinya pentingnya manner atau etika itu adalah ketika orang ngobrol dengan teman orang yang sekdes itu di desa ya di kantor tempat dia kerja, tentu orang harus memakai bahasa yang sopan, yang formal. Ketika di luar baru mungkin pakai bahasa lemes atau bahasa loma atau bahasa keakraban. Nah, itu mungkin pentingnya ini ya etika dan juga lawan bicara yang harus dihadapi. Termasuk tadi lawan bicarana termasuk tempat oge gitu. Betul. Orang berbicara di mana gitu. Iya benar. Sampai salah tempat lah salah gitu, tempat. Salah ngomong lah jadi bakal salah paham gitu. Apalagi jangan sampai salah liang gitu.